Kasus keracunan satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat menguak fakta yang mengejutkan publik. Keluarga yang dikabarkan keracunan ternyata sengaja diracun oleh para pelaku yang salah satunya adalah suami dari korban. 3 orang pelaku yang ditangkap polisi membuka tabir pembunuhan berantai yang telah dilakukan sebelumnya di Cianjur, Garut, dan Bekasi. Tidak tanggung-tanggung, para korban yang dibunuh oleh Wawon, Duloh, dan Dede mencapai 9 orang. Dan berikut sejumlah fakta pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon CS. Motif penipuan berkedok penggandaan uang. Kasus ini berawal dari Wawon dan Duloh yang menjalankan praktik penipuan dengan bumbu supranatural kepada korban. Keduanya menjanjikan kesuksesan dan kekayaan secara instan kepada korban yang kebanyakan adalah TKW. Dalam aksinya, Wawon dan Duloh meminta uang dan harta benda para korban dan kemudian menghabisi nyawa mereka. Bahkan para pelaku juga tidak segan-segan menghabisi nyawa anggota keluarganya sendiri guna menutupi praktek penipuan yang dilakukannya. Wawon bunuh keluarganya sendiri. Diketahui ada 9 orang yang menjadi korban aksi keji pembantaian berantai oleh tersangka Wawon CS. Di antaranya Wiwin, istri pertama Wawon. Wiwin adalah anak dari Noneng yang juga mertua Wawon. Wiwin dan Noneng dibunuh oleh Duloh untuk menutupi penipuan dan pembunuhan yang telah dilakukan para pelaku. Korban selanjutnya adalah Halimah. Halimah adalah istri Siri Wawon. Halimah tewas dibunuh oleh Duloh di Cianjur, Jawa Barat. Setelah Halimah meninggal, Wawon menikahi Ai Maimunah yang merupakan anak tirinya. Ai Maimunah dibunuh oleh Dede Solehudin dengan cara diracun di Bekasi, Jawa Barat bersama 2 anak dari pernikahan sebelumnya, yakni Riswandi dan Ridwan. Dari pernikahan Ai dan Wawon, keduanya memiliki 2 anak, Neng Ayu Susilowati yang masih berusia 5 tahun dan Bayu 2 tahun. Bayu dibunuh sekitar 3 bulan lalu sebelum Ai Maimunah dibunuh. Sedangkan Neng Ayu diracun oleh Dede, tetapi kondisinya selamat. Selain keluarga, ada 2 korban lain yang dibunuh oleh Wawon CS, yakni tenaga kerja wanita Siti Fatimah dan Farida. Sementara itu, fakta terbaru, polisi menemukan informasi bahwa ada calon korban ke-10 yang akan dibunuh oleh Wawon CS. Calon korban itu adalah Ujang Zainal, tetangga dari Duloh. Rencana pembunuhan Ujang bertujuan untuk membuang sial atas pembunuhan yang terjadi di Bekasi. Peran masing-masing pelaku. Pelaku 3 serangkai ini memiliki peran masing-masing untuk menghilangkan nyawa korbannya. Wawon Erawan alias Aki berperan mencari korban yang ingin kaya. Ia turut membantu Duloh membunuh korban di Cianjur dan Garut. Wawon juga membunuh istri dan anaknya di Bekasi. Sementara Solihin alias Duloh mengaku memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekayaan. Ia juga membunuh korban di Cianjur, Garut, dan Bekasi. Pada pembunuhan di Bekasi, Duloh memberi racun meracik ke kopi dan memberi ke korban. Dede Solehudin. Dede bertugas menampung dana yang diperoleh pelaku dari para korban. Ia juga bertugas sebagai penggali lubang untuk mengubur para korban. Pada pembunuhan di Bekasi, Dede membeli kopi untuk dicampurkan dengan racun. Korban dikubur di dalam lubang. Polisi membongkar lubang kubur yang dibuat para pelaku di rumahnya di Cianjur, Jawa Barat. Polisi membawa 2 orang pelaku, Wawon dan Duloh, ke lokasi tempat korban pembunuhan berantai dikubur. Wawon dan Duloh dihadirkan untuk memastikan titik mana saja di pekarangan rumah yakni Farida yang merupakan TKW. Sementara itu ada pula lubang lain di samping rumah Duloh di Cianjur, Jawa Barat, tempat mengubur korban Noneng serta anaknya Wiwin. Dan untuk jenazah balita Bayu, ia ditemukan berada di lubang di samping rumah Wiwin di Cianjur, Jawa Barat.
Wawon diketahui juga telah menyiapkan sebuah lubang baru di salah satu gudang. Lubang baru itu diduga akan digunakan Wawon untuk mengubur korban di Bekasi, Jawa Barat. Dugaan ada aliran dana 1 miliar ke rekening Wawon CS. Tim Polda Metro Jaya menggeledah rumah Wawon dan Duloh serta menyita barang bukti berupa kartu ATM korban, jimat, dan senjata tajam. Sejauh ini ditemukan ada aliran dana sekitar 1 miliar rupiah yang dihimpun tersangka Dede Solehudin dari sejumlah tenaga kerja wanita atau TKW. Aliran dana dengan akumulasi 1 miliar rupiah ini ditransfer secara berkala oleh sejumlah TKW ke rekening milik tersangka Dede setiap bulannya sejak April 2019. Namun kartu ATM rekening dipegang tersangka Wawon, diduga aliran dana ini kaitannya dengan penipuan berkedok perdukunan yang modusnya menjanjikan penggandaan uang. Atas perbuatannya, para pelaku terancam pidana 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup hingga hukuman mati.